Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai masih bicara jaiz ya? Ya masih ya. Qala Syekh Ibrahim Al-Qani fauzun sa'idi indahu fil azali kada syaqiyyu thumma lam yantagili. Keberuntungan orang yang bahagia itu ditakdirkan pada azali di sisi Allah. Begitu juga orang yang celaka ditentukan pada azali. Kemudian yang demikian itu tidaklah berubah-ubah, tidaklah berpindah-pindah, enggak berganti-ganti. Keberuntungan orang yang bahagia itu telah ditetapkan oleh Allah pada azali, pada iradahnya yang azali, iradahnya yang tanzizil qadim. Ilmunya Allah mengetahui sebelum manusia itu diciptakan. Allah tahu siapa yang bahagia, Allah tahu siapa yang celaka, yang beruntung,
yang kafir, yang mukmin. Begitu pula celakanya orang yang celaka juga telah ditetapkan sejak azali. Sebagaimana keberuntungan orang yang bahagia, maka kedua ketetapan itu tidak berubah-ubah lagi sesuai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'adah atau kebahagiaan, lawannya adalah syakawah, kecelakaan. Maka kedua hal ini adalah perkara yang terjadi pada hambanya Allah. Maka kemarin sudah kita bicarakan, Allah menciptakan dua hal, menciptakan wujudnya makhluk dan keadaannya makhluk, sifatnya, perbuatannya ditentukan, nggak cuman wujudnya gitu loh. Ada orang pendapat Allah itu hanya menciptakan wujudnya, tapi nggak menciptakan perbuatannya. Kalau kita Ahlussunnah menyatakan Allah menciptakan wujud kita dan perbuatan kita, hingga beruntungnya kita, celakanya kita, itu adalah ketetapan Allah pada azali. Dan ilmunya Allah mengetahui itu semua. Maka ini diketahui oleh Allah tanpa ada permulaannya. Sebelum makhluknya muncul, sebelum semua wujud, Allah mengetahui segala keadaan hamba-hamba yang akan diciptakannya. Makna sa'adah, kebahagiaan itu apa? Ukurannya disebut orang bahagia itu apa? Ini orang bahagia, ukurannya apa? Kata ulama, ukurannya orang yang disebut bahagia itu adalah orang yang mati membawa iman gitu. Maka itu ukuran orang yang berbahagia, orang yang beruntung gitu loh. Jadi ukuran beruntung itu bukan keadaan dunia yang sekarang, bukan. Punya ini, punya itu, baik, bukan. Beruntung itu sampai mati membawa, walaupun sebelumnya dia kafir, walaupun sebelumnya dia ahli maksiat. Kok matinya bisa mati dalam keadaan membawa iman, maka mati dalam keadaan baik gitu. Mati dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena mati dalam keadaan membawa keuntungan yang besar. Jadi jangan ngukur bahagia itu ukurannya di dunia, jangan. Tapi akhirnya bagaimana itu loh. Jangan cerita awalnya, jangan ceritanya akhirnya, endingnya. Awalnya iman, orang Islam, KTP-nya Islam, baju kokoknya banyak, akhirnya kafir, akhirnya mati nggak bawa iman. Itu celaka. Itu bukan orang yang beruntung, tapi orang yang celaka yang demikian. Maka mati yang demikian dengan keadaan membawa iman namanya husnul khotimah. Akhir yang baik menunjukkan adanya awal yang baik. Akhir yang baik itu berarti apa itu? Kematian kita itu akhir. Lah awalnya, akhir yang baik itu dimulai dengan awal yang baik. Awalnya apa? Ya awalnya kapan? Lah kalau awalnya kafir, baik nggak awalnya? Awalnya ahli maksiat, baik nggak awalnya? Yang baik apa?
Akhirnya ketika mati husnul. Di sini perkataannya awal yang baik menunjukkan adanya akhir yang baik, menunjukkan adanya awal yang awal yang baiknya mana? Itu akhirnya. Awal yang baik di ilmunya Allah. Gitu dong. Awal yang baiknya pada kehendaknya. Kalau pada kehendaknya Allah baik, akhirnya nanti muncul pasti baik gitu. Makanya kata Imam Ghazali apa? Nggak ada husnul khotimah. Yang ada husnul qadimah gitu. Adanya awal yang kalau awalnya baik, ya kamu di ilmunya Allah ditulis orang yang bahagia. Munculnya apa? Ya pasti bahagia. Tapi kalau kamu kok di dunia saya berharap akhirnya bahagia, belum tentu jadi orang yang, karena itu harapan kita. Nah yang pasti bahagia mana? Yang di ilmunya Allah bahagia gitu loh. Ya katakan akhir yang baik menunjukkan adanya awal yang mana? Awal yang baiknya di ilmunya Allah, pada kehendaknya Allah, pada ketentuan. Kalau pada ketentuannya kok baik, ditulis husnul khotimah, bawa iman, munculnya pasti baik gitu. Nggak bakal munculnya kok su'ul. Masa ada apa cetakan sama jadinya beda gimana? Kalau cetakannya bundar, jadinya pasti bundar gitu. Namanya wajib ari, wajib datangnya sesuai yang di ilmunya Allah. Gitu loh. Orang-orang awam merasa khawatir perihal akhir hidupnya. Itu orang awam begitu. Sedangkan orang-orang khawas khawatir perihal awal hidupnya. Beda nih. Di ilmunya Allah apa? Husnul khotimah enggak? Makanya doanya apa? Gudum khair. Mudah-mudahan diawali yang baik. Kenapa? Kalau di awalnya baik, akhirnya akan baik gitu loh. Orang-orang khawas itu siapa? Orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan dengan mengerti hakikat dan mengerti keadaan halnya manusia dan mengerti kedudukannya manusia. Itu orang-orang khawas, orang-orang khusus lah, hamba-hamba Allah yang khusus, yang dibuka apa? Hijabnya, rahasia-rahasia dikasih tahu oleh Allah. Ini orang-orang yang demikian, yang dipikirkan awal saya itu ditulis baik apa enggak. Makanya ada seorang ulama ditanya, kalau wali itu bisa maksiat enggak? Wali ditanya, walinya bingung, wali maksiat? Enggak ada wali mau maksiat. Tapi kalau ditulis maksiat, ya enggak bisa menghindar, gitu loh. Kalau wali kok punya tujuan maksiat, ya enggak ada, gitu loh. Wali itu tujuannya pengen taat sama Allah. Tapi kalau ditulis maksiat, ya dia enggak bisa menghindar dari ketentuan Allah. Ini makna bahagia, makna sa'adah. Adapun makna syakawah, celaka, adalah orang yang mati tanpa membawa iman atau mati dalam keadaan kafir, walaupun sebelumnya dia beriman, walaupun sebelumnya dia itu taat kepada Allah. Maka mati yang demikian namanya su'ul khatimah. Maka akhir yang buruk menunjukkan awal yang buruk itu. Kok akhirnya kok buruk? Ya karena awalnya buruk. Enggak, awalnya iman, bukan awal itu.
awal di ilmunya Allah. Jadi kalau permulaan di catatannya itu jelek, maka ya keluarnya pasti akan jelek. Jadi kalau kita cerita, saya ini termasuk orang yang bahagia atau enggak? Memang orang-orang mukmin, orang awam kayak kita ini selalu punya kekhawatiran. Khawatirnya apa? Dua. Apa dua itu? Ibadah yang telah saya lakukan diterima enggak sama Allah? Maksiat yang sudah saya lakukan diampuni enggak sama Allah? Itu yang lalu nih, mikirin yang lalu, khawatir. Terus yang ke depan juga dipikirin, nanti saya akhirnya bahagia atau celaka. Itu orang mukmin begitu pikirannya. Yang lampau, yang udah dikerjain, terhitung amalnya orang soleh apa bukan ya. Tobat saya itu diterima enggak sama Allah. Lah kedepannya mikirin, saya nanti kalau mati husnul khotimah atau, itu pikiran kita orang awam begitu. Tapi kalau orang khusus, orang-orang khawas, itu pikirannya enggak begitu. Pikirannya justru mikirin, saya diawali baik atau diawali jelek. Maka kedua ketetapan ini, bahagia dan celaka itu tidak dapat berubah atau tertukar gitu. Kok ditulis bahagia, tahu-tahu keluarnya celaka. Nggak ada ketukar, nggak ada. Fir'aun kok matinya kafir, di ilmunya Allah kafir, nggak ada di ilmunya Allah. Mukmin nggak ada. Para sahabat Nabi meninggal husnul khotimah. Kenapa? Di ilmunya Allah jadi orang yang bahagia. Itu ketentuannya demikian. Lah kita kan nggak tahu Beb, ketentuannya di awalnya apa. Ya memang kita nggak tahu. Nah, kalau kita sudah nggak tahu bagaimana? Kata Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah, apa kata dia? Lah kamu itu ya, kalau memang kamu orang yang ma'rifat, ya jadi orang harusnya senyum terus. Riang terus. Kenapa? Biar sekitar kamu jadi ikut riang kalau lihat kamu. Lah kok nggak sumpek, nggak ada susahnya? Lah yang kamu sumpekin apa? Rezeki kamu udah ditentuin. Mati kamu sudah ditentuin. Nasib kamu sudah. Lah kamu mau cemberut bagaimana gitu. Orang ma'rifat itu begitu juga. Disuruh selalu bahagia. Kamu dituhani sama Allah, Zat yang maha baik, Zat yang maha. Ini orang-orang khawas. Kalau kita kan naik turun, banyak cemberutnya sama senyumnya gitu. Kadang sarapan udah, badan sehat, rokok udah, gara-gara nggak ada gocapan di kantong, ya belum senyum, mesti cemberut aja. Ada yang kurang. Karena ukurannya bahagia kita itu ya tadi, kalau sudah, itu baru kayaknya hidup terang, menyenangkan gitu. Orang susah, gempa apa nggak urus, saya penting udah rapi. Jadi kata Imam Sya'rawi, senyum biar kamu nampak menyenangkan orang di sekitar kamu. Wong nasibnya udah ditentuin kok cemberut aja. Nah, harapannya apa? Harapannya ditentukan awalnya orang yang baik gitu. Arti ditentukan di awal ilmunya Allah, kita diawali dengan nasib yang baik, tertulis sa'adah, tertulis jadi orang yang beruntung, tertulis jadi orang yang bahagia. Sebagaimana
itu enggak tertukar, itu telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang bahasa Arabnya, inna ahadakum layak malan bi amalin ahlin nari hatta bainahu wa bainaha dhira'un. Sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang melakukan perbuatannya amalan ahli neraka. Sampai-sampai saking dia itu orang yang melakukan amalan ahli neraka, sampai-sampai kata masyarakat antara dia dan neraka tinggal sejengkal lagi. Ini orang pasti neraka, rusak udah. Nggak boleh lihat jemuran meleng hilang, motor nganggur sabet, gadis muncul bunting. Poin orang ngomong ini mah neraka udah. Kerjaannya udah sono sini. Artinya di masyarakat sudah dicap sebagai orang ahli neraka. Nggak ada satu kebaikan pun yang nampak di mata masyarakat, hingga dianggap dia dan neraka itu tinggal nunggu matinya doang masuk neraka. Sampai tidak ada jarak antara orang tersebut dan neraka kecuali satu hasta. Artinya tinggal menunggu kematian yang sejengkal lagi, yang sebentar lagi. Tapi karena di ilmunya Allah orang itu ditetapkan bahagia, maka di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli surga sehingga dia bisa masuk ke surga. Maksudnya dia mati husnul khotimah. Padahal dohirnya rusak, dohirnya morak-marik, dohirnya kacau balau, dohirnya nggak ada kebaikan yang nampak sama sekali. Tapi di ilmunya Allah ditulis amal ahli surga, maka matinya masuk surga. Sebaliknya sesungguhnya di antara salah satu di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga sampai tidak ada jarak antara orang tersebut dan surga kecuali satu jengkal. Sebaliknya nih, ada orang tahu ini orang top, baik, soleh, taat. Seorang ngomongnya ini mah ahli jannah dah. Ini mah orang top, pokoknya dah. Puasanya, sedekahnya, kebaikannya. Sampai orang menyangka antara dia dan neraka dan dia dan surga tinggal sejengkal lagi. Artinya kalau dia mati pasti masuk surga. Tapi karena di ilmunya Allah orang tersebut ditetapkan celaka, maka akhir hayatnya dia melakukan amal ahli neraka hingga dia matinya masuk neraka, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hadis ini banyak dimanfaatkan sama setan, sama orang-orang yang kacau nih pikirannya. Lu ngapain ibadah? Kalau tulisannya lu neraka, pasti neraka. Ente ngapain rajin-rajin ke sono ngaji zikir? Kalau tulisannya neraka pasti kamu tahu nggak akan neraka atau enggak? Ya nggak tahu, makanya udah jangan begitu-begitu amat lah. Nah, coba ente. Setan tuh kerjaannya tuh. Jadi hadis ini untuk memprovokasi kita biar kita nggak ibadah. Udah lu maksiat aja. Kalau tulisannya bahagia, ngapain pakai berhenti-berhentian? Ntar kalau tulisannya selamat pasti gimana coba? Kayak kita nggak boleh kayak kita suruh ninggalin
beramal yang baik. Kayak kita suruh meninggalkan, menghindari maksiat. Kenapa? Percuma. Taat kalau neraka ya masuk juga. Lo maksiat kalau tulisan surga ya masuk juga. Padahal ini hadis nggak begitu bunyinya. Ini maknanya nggak seperti dohir yang kalian tangkap. Maknanya apa? Ada orang mengamalkan amalnya ahli neraka, dohirnya, tapi batinnya mengamalkan amalan ahli surga. Gitu maknanya. Lah Allah itu menilai batinnya seseorang, bukan dohirnya. Gitu. Dohir itu kulitnya manusia. Manusia lihat dohirnya. Tapi yang dilihat Allah apa? Batinnya. Kan dikatakan sungguhnya Allah tidak memandang kepada kulit kalian. Allah memandang kepada ketakwaan kalian, hati kalian. Apakah kalian hatinya baik, hatinya bersih, hatinya ikhlas? Itu yang Allah nilai. Jadi ada orang beramal amal ahli neraka, dohirnya rusak, batinnya ngamalin amalan ahli surga, maka dihitung oleh Allah masuk surga. Kayak di zaman Nabi Musa alaihissalam, banyak kejadian tuh. Nabi Musa diperintah oleh Allah, Musa datang ke satu daerah, ada hambaku di situ yang meninggal, kamu urus jenazahnya. Namanya Fulan bin Fulan. Datang Nabi Musa ke sana, nanya daerah ini mana, tunjukin sono sampai ketemu daerahnya. Setelah ketemu nanya, saya mau nanya Fulan bin Fulan rumahnya di mana? Katanya meninggal, saya diperintah untuk datang ke sana. Apa kata orang-orang? Beneran? Ente nggak salah orang itu yang disebut. Kenapa? Dia udah mati di mana? Dibuang di tempat sampah sama masyarakat. Gak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Ngurus aja nggak mau jenazahnya. Musa datang, dilihat betul-betul di tempat sampah, diangkat, dibawa Nabi Musa, dirapihin. Jadi pertanyaan, ini kok begini? Ya Allah, ini nggak salah orang apa? Masyarakat. Musa, ini orang memang betul-betul ahli maksiat. Udah nggak ada kebaikan yang muncul di zahirnya, tapi di batinnya dia selalu munajah sama saya. Ya Allah, manusia nggak ada yang mau nerima saya. Saya nggak diurusin sono, nggak diurusin sini, nggak dikasih muka sono, nggak dikasih muka sini, nggak ada yang baik sama saya. Ya Allah, kalau engkau kok masih nggak baik sama saya, ya Allah, engkau sama kayak mereka. Gimana Musa? Dia begitu ngomongnya, coba. Emangnya saya sama kayak mereka? Saya maha baik Musa, urus dia, saya ampuni dia, coba. Hatinya begitu, coba. Tiap hari merasa salah, merasa hina, merasa minta maaf, walaupun dohirnya maksiat, dohirnya. Tapi maksiatnya enggak maksiat yang apa? Merugikan orang, apa ya, maksiat sendiri untuk pribadinya sendiri. Kalau maksiat ya nggak senang di tempat yang rame. Kalau beli congyan ya mojok di sono, gitu loh. Udah sampai tepar di situ, pulang berangkat kurang rumah, gitu aja udah. Ada yang demikian sampai dia mengamalkan hatinya amalnya ahli surga. Apa itu? Minta ampun kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, minta dia apa? Diringankan, minta diberikan kebaikan. Sampai matinya masih berharap begitu, Allah tulis dia menjadi amalnya orang ahli surga. Tapi kalau hatinya, dohirnya maksiat, hatinya nggak pernah mau tobat, nggak pernah merasa salah, nggak ada ampunnya, yang begitu itu dohir batin maksiat namanya. Loh, Fir'aun kan waktu akhirnya taubat, akhirnya doang. Tidak dari mulai awalnya punya hati yang baik. Nah, orang ini dari awal punya hati yang baik.
Jadi zahirnya maksiat, tapi hatinya selalu minta ampun. Asal sudah maksiat pulang tobat. Malam kumat lagi maksiat lagi, terus pulang tobat. Malam kumat maksiat lagi, tobat. Begitu terus. Kalau Fir'aun kan enggak, dari awal jahat, baru akhir begitu mau mati, saya iman deh ya Allah, terlambat loh. Udah sampai kerongkongan. Udah nggak ada kesempatan, gitu loh, beda nih. Jadi ada orang yang di akhirnya pingin baik, tapi ya pas akhirnya doang ya sudah nggak punya kesempatan. Kenapa? Karena sudah waktunya mati. Tapi kalau dari awal hatinya baik, maka ini dia dohirnya punya amal ahli neraka, tapi batinnya punya amal ahli surga. Gitu maksudnya. Jadi bukan percuma gitu loh. Ngapain lu ninggal maksiat? Kok ngapain ninggal maksiat? Cuma perintahnya begitu, kecuali kamu demikian. Akhirnya ada hadis begini. Ada seorang hamba berbuat maksiat, terus tobat. Besok maksiat lagi, terus tobat. Besok maksiat lagi, terus tobat. Kata Allah, sekarang terserah kamu mau apa aja. Maknanya ente mau maksiat kayak apa aja terserah kamu, yang penting tobat. Gitu loh maksudnya. Bukan terserah kamu itu bebas nggak mau maksiat apa terserah, bukan. Maksudnya terserah kamu, kamu boleh maksiat asal diiringi tobat. Kan disebut maksiat yang baik yang bagaimana, kata Nabi, maksiat yang diakhiri dengan itu maksiat yang baik gitu. Ada orang maksiat tapi baik. Kenapa? Diakhiri dengan, karena taubat itu amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kamu kok maksiat terus taubat berarti apa ini? Impas, sah, draw namanya. Nah, kalau akhirnya kok bisa sampai pada taubat, nah, tinggal Allah memilih kamu mau diampuni atau enggak, karena kamu sudah masuk ke golongannya orang-orang ahli taubat, gitu loh. Jadi taubat itu jangan pernah putus, walaupun kita sering maksiat, terus taubat. Kenapa? Orang yang masih mau taubat berarti masih dikasih taufik oleh Allah untuk berbuat kebaikan, gitu loh. Kan kemarin sudah kita omong, ada yang namanya orang dikasih taufik, ada orang yang dikasih apa? Yang dikasih khudul. Waman khadzalallah, siapa orang yang diberikan kemudahan berbuat maksiat. Nah, orang yang dikasih kemudahan taat yang mana? Orang yang dikasih kemudahan taat, maksiat bisa, tapi langsung bisa taubat. Itu namanya dikasih kemudahan untuk berbuat kebaikan. Nah, yang nggak dikasih kemudahan berbuat kebaikan, maksiat nggak pernah mikirin taubat, maksiat nggak pernah mau taubat, nggak ada penyesalan, nggak ada kekecewaan. Sebaliknya, ada orang amalnya ahli surga, taat, ibadah, puasa, zakat, ya infak, tapi hatinya ngamalin amalnya ahli neraka, sombong, kibir, riya, menganggap dia yang paling baik, menganggap dia yang paling hebat, yang lain kecil di bawahnya, nggak ada yang lebih alim dari saya, lebih taat dari saya. Maka ini amalnya amal ahli neraka. Kok sampai mati masih bawa amal itu, berarti matinya su'ul khatimah. Walaupun dohirnya kayaknya pakai baju koko, dohirnya kayaknya duduk di masjid, duduk di pengajian. Itu loh maksudnya. Jadi bukan percuma, mau itu ngapain taat, kalau matinya celaka ya celaka aja. Enggak begitu. Kalau ente taat dan diperangi hati yang ikhlas, ridho, ya harapannya punya harapan yang baik untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Apa sih? Gimana sih caranya saya husnul? Caranya gimana? Dawam berbuat baik, terus menerus berbuat, itu jalannya husnul khotimah. Nggak ada jalan lain, nggak ada.
Jadi sewaktu-waktu kamu mati dalam keadaan baik gitu loh. Lah, yang mau kita jaga apa? Batinnya biar baik terus. Biar ikhlas terus, biar ridho terus. Lah kalau dohir kadang susah untuk dijaga. Ente keluar lihat maksiat, ente di kantor kerja gaul sama yang maksiat, kadang lihat aurat, salaman perempuan biasa. Ini dohirnya tuh, tapi batinnya selalu mengamalkan yang baik. Apa? Taubat, minta ampun, minta ridhonya Allah. Ini namanya dawam dalam berbuat baik. Alamatnya apa? Kok pas mati masih mengamalkan kebaikan, maka matinya husnul. Jangan dianggap percuma ngapain berbuat. Kalau ente maksiat kok tulisannya baik, ya baik aja, ya enggak begitu dong. Jadi jangan sampai terprovokasi sama setan untuk terus maksiat, untuk sebelah kiri, kuping sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga ada yang bisikin yang baik, bukan kiri doang. Nyambung apa nyambung? Jadi jangan terprovokasi. Jangan ngomong ini hadisnya gimana sih, Bib? Berarti saya ngapain berbuat taat? Kok ngapain? Kamu berbuat taat itu cari alamat husnul khotimah gitu loh. Kalau itu maksiat cari alamat su'ul khotimah gitu dong. Karena yang kita kerjakan ini adalah alamat. Apa yang kamu lakukan alamat untuk mendatangkan hasil. Kalau pengen baik, ya kerjakan yang baik, alamatnya dapat yang baik gitu. Jangan berbuat jelek harapannya baik, lu ngimpi apa gimana? Halu. Terus ada pengertian yang beda nih. Ada pengertian sa'adah dan syaqawah. Apa sih keberuntungan dan celaka menurut madhab? Ada perbedaan antara pendapat madhab Imam Asy'ari dan madhab Imam Al-Maturidi. Pengertian sa'adah dan syaqawah yang sudah kita sebutkan tadi adalah pendapatnya Imam Asy'ari. Kalau matinya itu husnul khotimah, maka dia akhirnya baik. Jadi orang yang baik, bahagia itu apa? Orang yang diakhiri husnul khotimah. Itu pendapat Imam Asy'ari. Sedangkan menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bahagia atau keberuntungan itu apa? Adalah orang yang saat ini beriman, bukan yang nanti matinya bawa iman, bukan. Yang saat ini beriman kepada Allah, itulah bahagia, kata Imam Maturidi. Lah orang celaka yang mana? Yang saat ini kafir atau yang saat ini maksiat, itu orang celaka. Enggak cerita nanti, enggak. Ceritanya sekarang. Kenapa begitu? Oleh karena itu, orang yang bahagia adalah orang yang mukmin. Dan orang yang celaka adalah orang yang kafir. Ketika yang bahagia, ketika ada orang yang mukmin yang mati dalam keadaan kafir, dia tidak lagi menjadi orang yang bahagia, tapi dia menjadi orang yang celaka. Begitu pula ketika ada orang yang awalnya dia kafir, sekarang dia kafir. Begitu dia matinya dalam keadaan iman, maka dia mati dalam keadaan celaka. Tapi dia mati, dia tidak lagi orang yang celaka, tapi dia orang yang bahagia. Ketika sekarang dia kafir, pas mati mukmin.
Sekarang dia mukmin, itu bahagia. Kok pas mati kafir, maka dia jadi orang yang celaka. Jadi ukuran bahagia kata Imam Maturidi adalah yang sekarang, bukan yang nanti. Kenapa begitu? Dari perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi tersebut, menurut Imam Asy'ari atau pendapatnya para Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari, seseorang itu boleh berkata, saya mukmin insya Allah. Sedangkan menurut Imam Maturidi tidak boleh orang tersebut harus berkata dengan mantap, saya mukmin. Enggak boleh, saya ya insya Allah beriman. Ente ini insya Allah beriman, apa pasti beriman sekarang? Insya Allah beriman. Enggak boleh, kata Imam Maturidi. Enggak boleh ente ngomong. Berarti kalau insya Allah ente beriman sama aja begini, saya insya Allah laki-laki. Ente itu pasti laki-laki apa insya Allah laki-laki? Apa insya Allah laki-laki? Kalau insya Allah laki-laki gua periksain loh. Jadi ada perbedaan antara perkataan saya mukmin insya Allah dan saya pasti mukmin. Di mana perbedaannya? Sebab kata Imam Asy'ari, kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Maka diucapkan insya Allah sebagai doa. Semoga saya tetap mukmin sampai akhir hayat. Sedangkan Imam Maturidi tidak boleh mengatakan insya Allah, karena kata-kata itu menunjukkan keraguan, tidak ada kemantapan di dalam hati. Ini mau bicara apa sih? Mau bicara awal sama akhir. Kata Imam Asy'ari, akhir itu kapan? Nanti. Sekarang ini awal. Kata Imam Maturidi, akhir itu sekarang. Awal itu tadi, udah kelewat. Nanti nggak ada. Adanya tadi dan sekarang. Tadi kamu sudah ngaji, udah mikir, udah belajar. Sekarang keputusannya kamu iman apa enggak? Saya iman. Insya Allah enggak, saya iman. Nah, sekarang kata Imam Asy'ari, sekarang kamu iman enggak? Iman. Lah nanti ya belum tahu, insya Allah iman, gitu maksudnya. Ini beda nggak? Nggak beda, sama. Kalau bicara sekarangnya sama-sama harus iman. Imam Asy'ari juga kalau sekarang harus iman. Nggak ada Imam Asy'ari sekarang gimana? Ya insya Allah iman. Ya nggak boleh juga, kata Imam Asy'ari. Tapi Imam Asy'ari mengatakan yang nanti iman gak akhirnya, insya Allah. Karena Imam Asy'ari bicara akhir itu nanti. Sekarang ini awal tadi nggak ada, udah nggak dihitung. Sekarang permulaan nih, akhirnya nanti. Kalau sekarang kamu mikir belajar ilmu, akhirnya akan dapat, insya Allah dapat ilmu, gitu loh. Sekarang kamu makan, ya insya Allah setelahnya kenyang, gitu loh. Sekarang kamu berbuat baik, insya Allah akhirnya husnul khotimah, gitu maksudnya. Sekarangnya harus sama, cuma bedanya yang satu ngomong akhirnya sekarang,
yang satu ngomong akhirnya nanti. Imam Maturidi tadi awal, sekarang ini akhir. Nanti nggak ada. Ya kan belum ada nanti. Kalau Imam Asy'ari enggak. Sekarang awal, nanti akhir gitu loh. Makanya kalau bicara kamu iman enggak akhirnya, insya Allah. Kalau yang Maturidi, kamu iman enggak akhirnya, insya Allah enggak boleh. Karena akhir kata Imam Maturidi sekarang. Gitu loh. Jadi kalau sekarang harus ngomong iman, enggak boleh. Ya insya Allah iman, enggak boleh. Ini menunjukkan seseorang harus sampai pada keyakinan kalau dirinya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah akhirnya gimana nanti? Ya harapannya sekarang saya iman, nanti tetap beriman. Gitu loh. Maturidi nggak cerita nanti, enggak. Kalau sekarang kamu iman, berarti kamu telah jadi orang yang bahagia. Oh, gitu. Nah, kata Imam Asy'ari, sekarang kamu iman. Lah nanti insya Allah belum tentu bahagia. Bahagia kapan? Kalau akhirnya mati bahagia, maka kamu. Lah yang Maturidi kan enggak. Sekarang iman enggak? Iman. Kalau sekarang kamu mati, bahagia kamu. Kalau sekarang mati maksudnya. Karena sekarang kamu punya iman, gitu loh. Sama aja. Hanya bicara yang nanti sama yang gitu loh. Kamu sekarang iman nggak? Iman. Kalau kamu sekarang mati, bahagia kamu. Imam Asy'ari ya begitu. Kamu iman. Kalau sekarang mati, ya bahagia juga. Sebab sekarang belum mati kan? Belum. Kalau nanti mati gimana? Insya Allah bawa iman, gitu loh. Nyambung apa nyambung? Ini kalau nggak mudeng ini tadi, ini ngomong apa? Si orang kok insya Allah? Maksudnya mau bicara awal sama akhir, gitu loh. Imam Asy'ari ngomongnya kalau sekarang kamu beriman, akhirnya belum tentu bahagia. Kenapa? Karena akhir yang bahagia kalau mati bawa. Sekarang mati nggak kamu? Enggak. Jadi kamu bahagia belum? Ya belum tahu, gitu loh. Karena kalau nanti akhirnya mati bawa iman, baru bahagia. Kata Maturidi enggak. Jangan cerita nanti. Sekarang punya iman nggak kamu? Iman, bahagia kamu. Kalau sekarang mati, ya bahagia. Kok nanti kamu matinya kafir? Ya kamu nggak bahagia berarti, gitu loh. Artinya pas sekarang yang nanti ini, ya, repot. Pas sekarang yang nanti, kok kamu kafir, matinya celaka, gitu loh. Karena orang yang mati itu sekarang apa nanti? Masa mati nanti? Katanya Maturidi mati ya sekarang. Hidup ya sekarang, masa ada nanti? Kamu sekarang jadi orang apa? Hidup ya bahagia kalau kamu iman. Kok sekarang kamu kafir mati, kamu celaka, gitu. Jadi ukurannya apa yang dimilikinya sekarang, karena awalnya tadi kata Imam Maturidi. Kalau Imam Asy'ari enggak, sekarang awalnya, nanti akhirnya. Maka boleh mengatakan saya insya Allah jadi orang yang bahagia, gitu maksudnya. Maknanya saya insya Allah jadi orang yang husnul khotimah, karena nanti akhirnya jadi orang yang baik. Nyambung apa nyambung? Nah, ini disebut namanya keberuntungan seseorang itu ditentukan oleh Allah pada azali. Kejelekan seseorang ditentukan oleh Allah pada azali. Ini perbincangan yang panjang. Orang-orang filsafat menolak ini mati-matian.
Kenapa? Apa gunanya ada hari perhitungan? Kalau amal saya Allah yang nentuin, celaka saya Allah yang nentuin, bahagia saya nentuin, ngapain saya ada hari perhitungan? Kalau ada hari perhitungan, mestinya mau menghitung amal yang saya kerjakan sendiri, bukan yang hasil ditentukan oleh Allah. Lah kalau Allah yang bikin, Allah yang nentuin, Dia yang menghitung, apa gunanya gitu? Wong digawe, dibikin sendiri, dihitung lu ngapain gitu loh? Kayak nggak ada kerjaan aja gitu loh. Jadi mereka menganggap Allah itu kayak juri. Kalau ada pertandingan bola, ada wasitnya. Wasit tahu nggak yang menang yang mana? Itu kata orang filsafat, Tuhan itu begitu, nggak tahu mana yang akan bahagia, mana yang akan celaka gitu loh. Dianggapnya. Nah kalau wasit kok tahu mana yang mau menang, mana yang enggak, ngapain diwasitin gitu? Udah berit aja lu menang, kasih hadiah selesai gitu loh. Ngapain wasit lari sono, tapi sudah tahu mana yang mau menang. Jadi wasit nggak ada kerjaan itu namanya, kata dia begitu. Wasit yang ada kerjaan ya begitu asli, belum tahu mana yang mau menang, mana yang mau. Maka dia wasit itu betul-betul ada perhitungannya gitu. Ini kata orang-orang filsafat. Kata orang Mu'tazilah lain lagi, yang baik dari Allah, yang jelek dari kita. Gitu. Kenapa? Karena Allah bikin yang baik. Allah nggak bikin yang jelek-jelek. Nah kalau kita baik dan jelek semua dibikin sama Allah. Dari hal ini ada perbincangan antara Imam Asy'ari dan Ali Al-Jubai, Syekh Ali Al-Jubai, gurunya atau bapak angkatnya. Sepeninggal abahnya Imam Asy'ari, ibunya kawin sama Syekh Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah, muridnya ribuan, hafal Quran, hafal hadis komplit, imam besar. Tapi Mu'tazilah. Imam Asy'ari memisahkan diri dengan Ali Al-Jubai. Diumumkan di masjid bahwa saya berpisah dengan pahamnya abah saya. Saya berdiri dengan madhab sendiri. Yang disebut madhabnya Asy'ariyah gitu loh. Madhab yang sependapat, orang-orang yang sependapat dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Maka setelah pisah, duduklah mereka melakukan perbincangan sebelumnya nih, hingga Imam Asy'ari mau ngambil keputusan misah atau enggak misah. Ketika perjumpaan itu, Imam Asy'ari mengajukan pertanyaan, kalau ada orang dari kecil sampai gede berbuat baik, sampai tua berbuat baik, matinya masuk mana? Kata Imam Asy'ari. Tanya sama Ali Jubai. Apa jawabnya? Masuk surga. Karena dia beramal sampai akhir, dan akhirnya dia membawa iman, maka matinya masuk surga. Kalau ada orang dari kecil maksiat sampai gede maksiat, sampai tua maksiat, matinya masuk mana? Neraka. Karena dia akhirnya mati dalam keadaan jelek, maka dia mati masuk neraka. Nah kalau ada orang masih kecil, belum taat, belum maksiat, mati, masuk mana? Masuk surga. Nah, kenapa masuk surga? Oh, karena Allah menolong dia. Kenapa? Kalau dia sampai gede, dia akan berbuat maksiat, maka Allah menolongnya, dimatikan di waktu kecil hingga dia tidak sampai
gede, maka ditolong Allah untuk masuk surga. Padahal yang kecil itu ngomong, ya Allah, boya saya ini yang kecil dijadikan gede ya Allah, biar saya bisa jadi orang yang taat, terus bisa masuk surganya orang-orang yang taat. Karena surganya orang yang apa? Yang fatroh, itu surga bonus maksudnya. Surganya enggak seperti surganya orang-orang yang punya amal. Maka anak itu pengen, ya Allah, Bu ya saya dijadikan gede biar saya bisa beramal, terus bisa masuk surga seperti orang-orang yang taat. Kata Allah, kamu kalau gede malah maksiat, maka saya matikan waktu kecil, saya tolong biar kamu selamat. Ini cerita ini diambil dari kejadian apa itu? Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dengan Nabi Musa ketika datang ke satu tempat melihat anak kecil terus dibunuh. Nabi Musa nanya, Nabi Khidir, kenapa kok dibunuh, kan nggak punya dosa? Dia kalau gede akan maksiat, maka Allah membunuhnya. Nah, hal itu dianggap Allah menolongnya untuk jadi orang yang selamat. Kalau nggak ditolong Allah, dimatikan waktu kecil, dia sampai gede, maka dia akan berbuat maksiat. Selesai nih. Imam Asy'ari nanya, kalau memang begitu, nanti orang yang kedua yang dari kecil itu maksiat sampai gede kan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dibiarin gede ya Allah? Kok nggak ditolong dimatikan waktu kecil? Lah itu kok dimatikan waktu kecil ditolong, kenapa saya nggak ditolong? Kan Allah wajib berbuat baik. Wah, ngomong apa ente? Berbuat wajib itu baik bagi Allah. Lah kenapa saya dibiarin berbuat jelek? Padahal engkau bisa matiin saya di waktu hingga saya jadi orang yang selamat. Ali Jubai terdiam, nggak bisa jawab. Ngomong apa coba? Anu saya lupa, kata Allah. Masa Allah lupa? Umpama dijawab nih, anu saya nggak ngeh kalau kamu itu ada. Masa nggak ngeh, gimana sih? Anu saya lah ya, anu saya milih-milih. Lo kok milih-milih? Katanya berbuat baik wajib. Maka putus, Ali Jubai nggak bisa meneruskan perdebatan tersebut. Maka Imam Asy'ari memisahkan diri. Dianggap yang jadi pendapat Ali Al-Jubai nggak relevan, nggak bisa diterima oleh akal, nggak cocok sama keadaan yang nyata. Artinya kenapa? Karena bahagia atau celaka tetap itu pilihan Allah gitu. Siapa yang Allah mau kasih hadiah hidayah, maka Allah kasih hidayah. Kalau orang itu akan berbuat celaka, Allah kehendaki celaka, maka dia akan celaka. Maka dikatakan apa? Yahdillahi may yasha wa yudlil. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan. Artinya Allah tidak memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan bagi Allah ada ketetapan di ilmunya. Allah tahu tuh mana yang akan baik, mana yang akan jelek. Allah mengetahuinya. Jadi ini pendapat ahli sunnah bahwa baik buruk itu murni pilihan Allah. Kenapa? Karena kebaikan itu punya Allah sendiri, bukan punya kamu, bukan punya yang lain. Maka Allah mau kasih ke siapa saja terserah. Adil menurut Allah kadang nggak sama dengan adil menurut kamu.
Adil menurut Allah itu kadang nggak sama. Ada yang dikasih anak 7, ada yang nggak punya anak. Orangnya kaya, nggak punya anak. Kismin, taab, wah anaknya berentet. Sampai rumah sakit yang pusing, Pak, mau dimpanin apa, Pak. Ya, jadi jangan diukur, kalau Allah kalau bagi mah rata, nggak rata malah gitu. Menurut pandangan manusia nggak rata. Jadi adil atau bijaksana yang ada pada ketentuan Allah itu sesuai dengan keadaannya manusia. Allah jadikan berbeda. Kenapa? Karena itu semua miliknya Allah. Allah bebas menjadikannya kepada siapa saja. Nah, kata Mu'tazilah mengatakan begini, kalau begitu Allah dolim dong. Dolim. Kok dolim kenapa? Allah menciptakan saya, mencegah saya untuk dapat hidayah, mencegah saya untuk dapat taufik, hingga saya jadi orang yang celaka, jelek, terus memasukkan saya ke neraka. Ya dolim dong Allah, dolim. Dijawab sama Imam Asy'ari, sama Asy'ariyah. Apa? Dolim itu kalau Allah mencegah atau mengambil milik kamu. Kamu punya sesuatu, diambil sama Allah, maka Allah dolim mengambil yang bukan haknya. Lah ini punya Allah sendiri kok dolim, ini gimana? Lah yang mendolimi kamu siapa? Wong kamu ya miliknya Allah, hidayah miliknya Allah. Allah mau mencegah apa saja haknya Allah, kok jadi dolim? Kamu disiksa itu sesuai dengan keadaan kamu yang melakukan kemaksiatan. Ini kembali kepada kemaksiatan itu hasil dari usaha. Jadi manusia diberikan oleh Allah nilai usaha, maka nilai usaha itulah yang akan dinilai nanti apa yang kamu usahakan. Kalau usahanya kok menerima hidayah, usahanya menghargai hidayah, maka Allah kasih kebaikan. Kenapa? Karena hidayah itu diberikan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah kepada semua hambanya. Gak ada yang gak dihadapkan pada hidayah, gak ada, kecuali orang-orang fatroh. Beda nih, kalau fatroh gak dihadapkan pada hidayah, karena fatroh gak ketemu sama nabi, gak ketemu sama berita, perintah. Tapi yang orang yang nggak fatroh semua menghadapi hidayah, tinggal mau menerima atau menolak, gitu loh. Kalau dia menolak hidayah, berarti dia menolak pemberian baik dari Allah, gitu. Allah menawarkan kesemuanya, gitu loh. Hidayah itu ditawarkan oleh Allah untuk semuanya. Hanya ada yang diberikan taufik untuk mudah menerima, ada yang enggak dikasih taufik hingga dia tidak menerima. Lah kenapa enggak dikasih taufik semua? Ya terserah Allah, la yus'alu amma. Allah itu enggak ditanya kenapa, kok Allah ditanya. Lah kalau dikasih hidayah semua sama Allah, bedanya apa dengan malaikat? Allah sudah punya hamba-hamba yang taat, yang diberi hidayah, namanya para malaikat. Allah mau bikin yang modelnya beda. Apa? Hidayahnya dikasih, ditawarkan, penerimaannya dia bisa memilih untuk taat atau untuk maksiat, gitu loh. Kamu lihat YouTube tuh, ada video yang macam, yang montok-montok muncul, yang kiai muncul, yang ceramah baca Quran muncul semua tuh.
yang kamu pilih yang mana? Lah itu. Ketika kamu milih, maka kamu dikasih kemudahan oleh Allah untuk maksiat, gitu loh. Untung masih dikasih tobat, gitu. Kadang-kadang malah ente belum tobat udah diampuni. Kenapa? Karena setiap amal jelek kita itu akan dihadapkan ke Nabi Muhammad SAW. Nabi akan ditunjukkan, tuh umatmu tuh ngelakuin ini. Nabi mintain ampun, ya Allah, ampuni ya Allah. Entenya belum maksiat, belum tobat, Nabi udah mintain ampun untuk ente, coba. Nah, kadang orang itu sudah diampuni. Makanya kalau ada orang mabok nih, ada orang zina mati, maka wali-wali Nabi nggak boleh nyolatin. Yang nyolatin yang awam-awam aja, kata Nabi. Yang tokoh-tokoh jangan nyolatin. Kenapa? Biar untuk efek jerah. Oh, kalau saya matinya begitu, nggak akan disolatin sama orang yang alim. Lah kalau orang alim kok nyolatin, apa nggak viral nanti? Pemabok disolati oleh ketua MUI, lo nggak repot nanti? Kan bisa viral itu. Ketua NU Jawa Barat menyolati orang yang mati bunuh diri, lo kan repot. Atau seorang waria mati disolatin sama gimana? Kan gak. Jadi apalagi yang nyolatin Nabi, yang nyolatin wali. Kenapa? Nanti bingungin malaikat. Kalau malaikat bingung gimana? Kok malaikat bingung? Malaikat punya prosedur. Orang yang matinya mabok, su'ul khotimah, prosedurnya akan begini. Ada prosedur itu. Orang yang mati zina masih kencet, prosedurnya begini. Lah kalau disolatin sama Nabi ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Malaikat bingung, wajib diampuni. Ini diampuni apa enggak? Kan bikin malaikat bingung namanya. Maka jangan disolatin sama Nabi. Maka Nabi enggak nyolatin nih begitu tuh. Dan berpesan jangan disolatin sama yang lainnya. Jadi orang yang masih maksiat kok masih mau tobat, itu masih dikasih taufik, kasih petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngomong, "Kenapa kok saya enggak ada orang enggak dikasih hidayah sama Allah?" Semua ditawarin. Lah kalau Allah enggak memberikan dia petunjuk, ada hikmah. Lagi nih. Ada rahasia yang Allah simpan di balik itu semua. Seperti mana? Mana buktinya? Ketika malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa mau bikin manusia? Kan nanti manusia akan maksiat, berbuat jelek, saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah." Kata Allah, "Saya tahu yang kamu enggak." Artinya apa? Ada hikmah, ada rahasia yang itu tidak diberitakan kepada malaikat. Yang Allah tahu itu, yang hal itu diberitakan kepada yang lainnya. Nabi dikasih tahu, nih hikmahnya. Ada yang nggak dikasih tahu. Itu loh. Jadi di balik ini semua ada hikmah dari keadaan Allah memilih hamba mana yang akan dapat hidayah, dan Allah memilih hamba mana yang akan celaka. Maka ada nilai hikmah di balik itu semua. Ada surga, ada neraka. Ada apa? Allah menyiapkan orang yang akan masuk surga dan menyiapkan orang yang akan masuk neraka. Maka dikatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya itu manusia dan batu.
batu bara. Berarti ada manusia yang disiapkan oleh Allah, diciptakan untuk jadi bahan bakar neraka. Loh, kok begitu? Lah punya sendiri, ya terserah dia. Kalau punya ente diambil, namanya zalim. Punya sendiri, kamu nggak dikasih kok zalim. Sama aja orang pelit. Kata sufi, orang pelit itu nggak ada. Ya, nggak ada orang pelit. Adanya apa? Adanya kamu sakit hatinya. Ketika ada orang yang nggak ngasih kamu sebut dia orang yang pelit. Karena kamu berharap pemberian seseorang, hingga ketika dia nggak ngasih kamu sebut dia pelit. Lah wong barang punya sendiri, nggak ngasih kamu, kok kamu tuduh pelit? Kamunya yang celamitan gitu. Jadi pelit itu nggak ada, adanya orang celamitan gitu. Lah ya pelit dianggapnya. Sama begitu, Allah zalim, masa saya nggak dikasih hidayah? Nggak ada yang zalim. Zalim itu mengambil haknya orang lain, menghalangi. Atau ente bawa sepeda, itu sepeda saya, ente pinjem, di tengah jalan saya stop, saya ambil, zalim nggak? Kenapa? Lah punya saya sepedanya, gua mau pakai, gua mau apa terserah gua. Nah kalau sepeda kamu pakai, saya ambil, ya zalim namanya, gitu loh. Nyambung apa nyambung? Ya, jadi bahagia itu adanya pada husnul khotimah. Celaka itu adanya pada husnul su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan oleh Allah jadi orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang ditulis iman, matinya husnul khatimah, bisa bersama dengan para aulia, para syuhada, para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba Dina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimin